Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa televisi media dakwah Islamic Center Samarinda Kalimantan Timur rahimakumullah. Kesyukuran yang tidak terhingga kita rasakan sampai sore ini, kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, bertemu, bertatap muka lewat media televisi Islamic Center ini. Berarti seminggu sudah kita berpisah, seminggu sudah kita bertemu juga hari ini. Alhamdulillah, kesehatan adalah satu hal yang perlu kita syukuri dan harus kita jaga, apalagi setelah masa pandemi ini. Sebesar keinsapan kita menjaga kesehatan, sebesar itu pula keuntungan kita di hadapan Allah dan manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat sekarang ini dipungkiri atau enggak dipungkiri, berbeda jauh dengan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, di mana sebuah kejadian yang tidak nampak oleh kita menjadi nampak begitu jauhnya, tapi dalam hitungan detik kita akan bisa melihat dan mendapatkan informasi ini, terutama dalam era digital yang seperti ini. Sehingga banyak orang tua, wali murid, wali santri, ataupun siapa saja yang mempunyai anak, yang mempunyai putra, yang mempunyai santri akan khawatir dikala anak-anak ini overdosis, overgame di dalam menjalankan ataupun menjalankan aktivitas bersama HP-nya, bersama Android-nya, bersama laptopnya. Inilah yang sebenarnya menjadi keprihatinan buat kita semuanya. Berapa banyak putra-putri kita ini yang setiap saat, setiap detik, setiap menit begitu jitu dengan HP-nya, tetapi perlu diketahui jauh dari Al-Quran. Coba kita lihat prosentasenya setiap hari, berapa menit anak-anak kita ini, anak didik kita memegang Al-Quran, mau qiraatil Quran, mau tilawatil Quran, dan seberapa banyak, berapa puluh menit, berapa jam anak-anak terhipnotis dengan adanya Android, dengan adanya digital ini. Maka sekali lagi ini keprihatinan buat kita semuanya, bukan hanya orang tua, hakul yakin, para ustadz, para kiai, para kepala sekolah, para guru prihatin dengan ini. Sehingga anak-anak dibawa ke imajinasi yang kadang-kadang tidak rasional, di mana anak sekarang mau membaca doa apa saja bisa karena dengan klik akan keluar. Tetapi efeknya di situ banyak juga hal-hal yang negatif yang bisa untuk mempengaruhi kejiwaan seorang anak. Untuk itu alhamdulillah sore ini di acara kajian petang, saya, kru TV Islamik semuanya mendapatkan seorang narasumber, di mana ini jauh perjalanan 3 jam ke sini, sampai di sini muter-muter, tidak tahu lokasinya di mana. Beliau adalah Bapak, mohon maaf, ini beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sebulu Kutai Kartanegara. Beliau bernama Fadli Juli Zannur, Masya Allah. Fadli itu kefadilahan, keutamaan. Juli Zannur itu pada bulan Juni yang penuh dengan cahaya. Alhamdulillah, ada problematika santai, makan jalan terus, sehat dan gemuk insya Allah. Kita sapa Pak Fadli. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat insya Allah. Alhamdulillah seperti badan saya. Alhamdulillah. Ini pemirsa, sebelum introduction, sebelum kita ta'aruf, karena anak-anak dari SMA Semandalu, SMA 2 Sebulu ya. Sebutannya SMA 2 Negeri Sebulu ya, Semandalu. Semandalu. Wah, luar biasa. Kemudian nama grup Habsinya Hapsi Semandalu. Semandalu. Iya. Ya.
kok kayak arum dalu begitu. Aja nih, santai aja. Kayaknya anak-anak kita siap, biar kita dari sini nanti kita tindak lanjuti, Pak. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Sehat dan insya Allah selalu bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Kita perdalam nanti, kita simak terlebih dahulu sebuah lagu dari adik-adik kita, Semandalu Sebulu Kutai Kartanegara. Silakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaih, sebuah syair yang tentunya bagi kita yang tahu paham kenapa kita diminta untuk bersolawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang akan memberikan syafaat kepada kita bersama. Dan barang siapa yang sering bersolawat, membaca solawat kepada Rasulullah, nanti akan bertemu dengan Rasulullah di yaumil akhir. Tetapi juga harus sholat, bukan hanya sholawat tok tapi nggak mau sholat, bubrah itu, bubar. Ya, baik, kita lanjut nanti masalah pembicaraan yang seperti itu. Baik, Pak Fadli, sebelumnya kita introduction dulu. Asli kelahiran mana, tahun berapa, gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin sekalian,
pemirsa TV Islamik TV Islamik Media Dakwah Islamic Center Kalimantan Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang penuh barokah ini, hari Jumat, Yaumul Jumat, Masya Allah, kita bisa bertemu, bertatap muka dari jauh, jauh di mata, dekat di hati. Wah, ini pokoknya kalau jauh di mata, dekat di doa. Kepala sekolah itu mesti intelek. Alhamdulillah ini ulasannya. Diundang oleh Pak Ustadz Abah Zamzam. Iya betul. Masya Allah, ini baru pertama kali diundang ke sini. Ada rasa bangga, bahagia, dan juga ada rasa deg-degser gitu. Tidak percaya gitu. Tidak percaya kok bisa. Seharusnya Jumat kemarin. Ya, seharusnya Jumat kemarin karena menumbuhkan rasa percaya diri dulu untuk menampil atau tampil di Islamic Center ini. Bukan sendirian tapi harus. Tapi membawa Habsi dari Semandalu. SMA Negeri 2 Sebulu atau Semandalu Smart, kata-katanya itu. Monggo dilanjut. Jadi perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kutai Kartanegara. Perkenalkan, nama saya Fadli Yulizanur. Kebetulan dipercayakan, diberikan amanah menjadi Kepala SMA Negeri 2 Sebulu, dan itu juga baru dilantik di tahun 2020 kemarin. Jadi pas pandemi, masih ingat itu tanggal 5 Maret tahun 2020, pas awal-awal pandemi. Jadi terkadang disebut kepala sekolah pandemi. Pandemi COVID-19. Iya. Ya alhamdulillah. Bukan virus. Iya, bukan virus. Aslinya dari Samarinda sebenarnya. Kelahirannya dari Samarinda. Oh, iya. Ya, saya harus sebutkan umurnya Pak Ustadz. Alamatnya di mana? Oh, alamat. Kalau saya di Jalan R.E. Marta Dinata di sini, Gang Wahyu tepatnya, kata orang bilang Lerong, dekat dengan Islamic Center sini. Jadi sebenarnya saya kelahiran Samarinda, kebetulan mungkin pekerjaannya di Kutai Kartanegara, atau lebih tepatnya di Kecamatan Sebulu. Nah, sebelum dari SMA Negeri 2. Sebelumnya sebenarnya banyak Pak Ustadz keliling sebenarnya. Pertama awal itu sebelum jadi pegawai negeri sipil atau ASN itu, saya pernah bekerja di perusahaan bongkar muat. Nah itu tidak usah diceritakan. Usah ya. Nah, ini yang penting pendidikan lah, suwen gitu. Jadi pendidikan SMA-nya. Pertama dulu. Saya ke SMA Negeri 1 Kota Bangun. Oh, di Kota Bangun. Di Kota Bangun dulu, kotanya tidak pernah tidur, jadi bangun terus kotanya. Nah, setelah dari situ kemudian ke SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Kemudian habis itu di SMA Negeri 3 Tenggarong. Iya, dengan Pak Edi. Pak Edi kepala sekolahnya. Oh, saya 4 kali ke sana. Saya tapi kok nggak ketemu ya? Saya sering menghilang. Oh, atau sering bertapa di dalam kelas. Iya, jadi kebetulan di sana saya banyak belajar dari beliau, Pak Edi Handaka itu, dan beliau memang adalah guru saya, dan beliau adalah pemimpin sejati, karena pemimpin sejati udah bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya, lebih tepatnya. Jadi gini, sebelumnya mohon maaf Pak Badi, saya waktu itu dapat rekomendasi dari Pak Mas Edi. Ini loh Ustadz, siapa? Pokoknya ini orang-orang yang berpotensi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya tidak perlu membicarakan banyak panjang lebar tentang panjenengan, saya tahu dari Mas Edi. Karena Mas Edi itu saya tidak mau merekomendasikan orang yang tampil di TV Islamik dan untuk dieksplor ataupun untuk bersilaturahmi kalau orang itu nggak berpotensi. Pak Edi terlalu berlebihan sebenarnya. Saya sampai bisa terbang ke langit yang ke-7 ini akhirnya nanti ini. Ya. Tapi jelas ya. Monggo dilanjut. Ini sate Cak Rofiknya sudah datang anak-anak. Masya Allah, ya. Tuh langsung disiapkan. Jadi setelah dari SMA 3 Unggulan Tenggarong, kemudian balik lagi ke SMA 1 Kota Bangun. Masya Allah. Kebetulan di situ ada posisi lowong kepala sekolah. Kemudian direkomendasikan untuk sebagai PLT dulu di situ. Pelaksana tugas selama setahun, kemudian dilantik. Kebetulan yang lantik itu masih ada Bu Rita Widiasari, Bupati. Waktu itu ya? Iya, waktu itu. Dan kemudian setelah itu sempat jadi kabit sebenarnya. Kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten 1,5 tahun. Kemudian balik lagi jadi guru di SMA 2
Loakulu, dan sekarang tahun 2020 sampai sekarang alhamdulillah menjadi kepala SMA Negeri 2 Sebulu yang tercinta. Alhamdulillah. Itu perjalanan saya. Perjalanan di dalam amanah. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Terus gini Pak Fadli, mohon maaf. Dari SMA yang berada di Tenggarong, di SMA 3, kemudian SMA 1 Kota Bangun, masuk ke Sebulu. Ya. Pasti ada nilai plus dan minusnya. Luar biasa. Luar biasa. Gimana Pak? Kalau saya katakan setiap sekolah itu ada potensinya masing-masing. Setiap daerah pasti ada perbedaannya, ada kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi kalau saya pribadi melihatnya adalah mereka mempunyai potensi itu yang harus kita angkat. Jadi ada anak-anak yang berpotensi seperti ini, contohnya Hapsi. Asal mereka diberi kesempatan, ada ruangnya, ada waktunya, ada kesempatannya, berkegiatan yang positif daripada mereka melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Dan ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang perlu diapresiasi. Betul. Daripada mereka sering main HP. Ya, nanti gadget, kita bahas yang itu. Kita bahas mereka dulu. adalah berkegiatan seperti ini. Kembali ke Ya. suka dukanya. Itu setelah dari SMA itu masuk ke Sebulu seperti Yang apa? jelas jaraknya jauh, Pak Ustadz. Jaraknya jauh. Kemudian Di jalan tengah kota. aksesnya juga. Kalau di tengah kota kan dekat. Terus perbedaan anak-anaknya juga ada antara di kota atau dan dengan di pinggiran itu pasti ada. Kalau di kota, mohon maaf nih, biasa mereka tuh cepet paham kan, dengan up to date terus ngupdate berita-berita atau kegiatan-kegiatan cepat. Nah kalau di sekolah pinggiran mungkin mereka harus beradaptasi dulu. Ya, akan tetapi antara desa atau pinggiran dengan kota sebenarnya mereka sama saja. Ya. Akhirnya asalkan mereka selalu berusaha berlatih, kemudian mengembangkan dirinya, insya Allah mereka juga seperti yang ada tampil tadi itu. Justru gemblengan-gemblengan pinggiran inilah pemirsa sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Orang-orang yang berada di pinggiran desa itu gemblengan dari milieu albiah itu yang justru berpotensi. Anak-anak di pinggiran itu nggak malu dia ini untuk angkat ini, angkat itu biasa saja. Bantu orang tua biasa saja, ke sawah biasa saja. Justru yang di kota tuh dikit-dikit gengsi, dikit-dikit gengsi. Kemudian nggak makan ini sakit mengi, semua. Justru yang di desa-desa ini, yakin saya ini wajahnya anak-anak ini kan wajah-wajah yang wajah seribu harapan mereka. Iya, yang penuh natural lah kalau saya natural, ya. Nah, suruh latihan aja santai. Iya. Gerak-gerak. Masih ada malu-malunya juga Ya. gitu. Jadi mohon maaf mungkin kalau kurang memuaskan penampilannya. Tapi justru itu Pak, nilai plusnya di situ. Maka terus terang aja, saya lebih optimis. Pondok itu, kalau kami gemblengan pondok, justru yang berada di pinggir, di daerah terpencil, kemudian di daerah kecil itu yang sukses. Alhamdulillah. Insya Allah, makanya tadi saya mau nanya masalah suka dukanya dari kota kemudian pindah ke sana itu kayak mana itu Pak? Ya jauh tuh Pak Ustadz, belum lagi jalannya, akses jalannya tuh susah. Jadi kalau di kota kan akses jalan enak, ya cepat. Kemudian satu lagi, apalagi di masa pandemi ini kan pembelajaran online ya. Jadi biasanya menggunakan Android atau handphone, ya. Itu sinyalnya susah. Karena sekolah kami ini mepet sawit. Kalau mewah kan enak mepet sawah. Ya. Kalau kami ini mepet sawit karena dikelilingi. Kami berada lokasinya di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau orang pertama kali ke sana pasti mengatakan kayaknya nggak ada sekolah di tengah-tengah itu. Tapi kalau sudah masuk baru percaya, oh ternyata ada sekolah di tengah-tengah perkebunan. Karena aksesnya masuk itu nggak ada yang bagus sama sekali. Penasaran saya ya. Nanti kami undanglah ke sana Pak Ustadz. Insyaallah. Nanti takutnya, khawatirnya kalau saya mengatakan begini nggak ada buktinya. Tetapi yang jelas kalau pengen lihat sekolah kami bisa aja buka di channel, yaitu nama channelnya adalah di YouTube ya. Semandalu Channel. Nah itu bisa dilihat di YouTube Semandalu Channel, ketik aja SMANDALU Semandalu Channel, akan kelihatan apa bentuknya sekolah kami, perjalanannya ke sekolah, kegiatannya apa, ekskul dan lain semuanya ada semua.
Dan sampai saya pernah merekam perjalanan saya dari Tenggarong ke Sebulu ke sekolah kami. Ada saya rekam dari juga di sini. Tenggarong ke Sebulu ke sekolah berapa menit itu Pak? 1 jam setengah. Pakai motor? 1 jam setengah pakai motor. Pakai mobil bisa? Roda 4-nya masih ada roda 2. Roda 2-nya masih dipesan lagi. Oh. Karena limited edition. Siap. Bercanda Pak Ustadz. Terlalu asik ini. Anak-anak ini ngomongnya, kapan kami nyanyinya gitu kan? Aku tahu yang kau mau. Ya silahkan lagu yang kedua. Kami persilahkan untuk tampil lagu yang kedua. Da'uni, sebuah lagu yang sempat viral dengan berbagai nada dan bentuk lagunya yang berbeda-beda. Ada yang ala campur sari, ada yang ala Habib Syekh, ada yang ala kadarnya. Makanya luar biasa anak-anak. Ini latihan, mohon maaf, anak-anak latihan berapa hari ini? Berapa? Seminggu. Seminggu aja seperti ini. Apalagi kalau sebulan. Ini luar biasa. Karena sering di luar begitu loh nanti. Saya doakan nanti, saya doakan. Tapi kalau di yayasan, di lembaga pendidikan susah. Kami di SMA Negeri 3, dulu SMA Negeri 3 Unggulan, itu kan ada keroncong. Pernah tampil bersama kali di luar gedung ini. Pakai keroncong di depan sana. Sulitnya mengkondisikan namanya anak-anak, Masya Allah. Iya, ada. Tapi terus saya ajak pengajian. Kayak seperti ini kalau kita ajak pengajian kan susah juga. Susah. Makanya inilah yang perlu dilihat oleh pemirsa. Betapa beratnya mendidik, membina atau mengarahkan kepada siswa-siswi yang berada di daerah
jauh dari perkotaan. Yang penting saya doakan anak-anak tetap istiqomah, ya. Amin. Gak usah macem-macem, wis pokoknya gali potensi, raih prestasi. Amin, Insya Allah amin. sukses. Nggak usah pacar-pacaran. Buka aja belak-belakan, ini penting loh ini. Betul, betul, Pak Ustadz. Betul, maksudnya kamu dengarkan anak-anak, sekarang jual paku, besok jual rambutan. Kalau sudah pinter, sekarang nggak laku, besok jadi rebutan. Masya Allah, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Senyum, Amin, amin. Ini mohon maaf biar nggak tegang. Kembali kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak KS. Jadi itu ya suka dukanya. Ya. Terus sekarang kembali kepada permasalahan kita. Jangan sampai kita ini anak didik ini Iya. apa tema kita itu Kita cegah ya, kecanduan digital. jangan sampai kecanduan Ya. dengan digital. Betul. Apa di sana juga ada katanya nggak ada sinyal, tapi kok digital ini maksudnya gimana, ini perlu dijelaskan. Kalau sebenarnya bukan nggak ada sinyal, sinyalnya agak susah. Oh. Susah sinyal kalau dalam film-film itu kan ada judul susah sinyal gitu ya. Nah jadi di daerah kami itu terkadang ada sinyal, ada tidak. Apalagi sekarang sebelum ada surat dari gubernur untuk tatap muka, Yeah. pembelajaran tatap muka di tahun 2020 sampai 2021 kan hampir 2 tahun berjalan ini, kita diminta untuk melakukan pembelajaran online. Ya. Nah itu, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, semua guru-guru, pendidik, tenaga kependidikan, para orang tua, wali murid, mau tidak mau menjalankan pembelajaran melalui online atau daring. Betul. Dalam jaringan. Nah, apa yang dipakai? Memakai sistem digital. Salah satunya adalah handphone atau Android. Dulu di zaman sebelum pandemi, handphone dilarang. Di sekolah dilarang. Karena apa? Takut dampaknya. Padahal handphonenya nggak salah. HP tidak salah, tetapi yang kita khawatirkan adalah anak-anak mungkin bisa menyalahgunakan hal-hal tersebut. Nah, ketika pembelajaran online atau dalam jaringan itu dimulai, mau tidak mau kita menggunakan pembelajaran online melalui handphone. Ya. Akhirnya jadi anak-anak kebanyakan memegang handphone dan menggunakan semua pembelajaran melalui handphone, baik itu melalui Zoom, ya kan, ataupun ada program-program, ada misalkan Kuiper, ya kan, ada namanya lagi Google Classroom dan lain sebagainya, pasti melalui handphone. Betul. Karena mudah, guru memberikan soal lewat handphone, memberikan ujian lewat handphone. Nah, permasalahannya adalah katakan penggunaan handphone itu kan tidak sampai 24 jam ya. Betul. Kita bisa lihat, kita atur mungkin pembelajaran itu mungkin bisa mulai jam 7:30 sampai jam 1 atau jam 2, itu udah paling lama. Sisanya enggak ada itu. Nah, akan tetapi karena anak-anak menakutkan, sekarang Bu, Pak D, Bu E harus pakai HP. Padahal tugas sudah selesai, apa yang dilakukan? Main game. Nah, Game online. Nah itu salah satunya yang terkadang kalau dari itu kurang terkontrol masalah itu. Apalagi kalau orang tuanya, bapak ibunya sibuk. Jadi nggak ada yang ngontrol bagaimana pemakaian HP ini tepat guna, berdaya guna, tepat sasaran, dan bisa amanah dan bertanggung jawab atas penggunaan handphone tersebut. Diulangi kembali, ini penting sekali ini. Biar didengar ini para pemirsa. Bisa diulang lagi nih Pak Ustaz. Bagaimana agar Agar apa Pak Ustaz? tepat gunanya tadi loh. Tepat guna, berdaya guna. Kayaknya ada yang nelpon tuh Pak Ustaz. Karena tertarik dengan acara ini mungkin. Jadi tepat guna, berdaya guna, berhasil guna, dan bisa bermanfaat. Akan tetapi ketika anak-anak kita berikan handphone, mungkin tidak semua bisa bertanggung jawab. Terkadang ada tergoda untuk membuka yang lain. Nah, YouTube, ya, ataupun maaf nih, TikTok.
Kan lagi rame TikTok dengan macam-macam gaya dan lain sebagainya. Kalau TikToknya untuk ceramah bagus gitu ya. Kadang TikTok yang aneh-aneh ada keluar seperti itu. Dan kemudian belum lagi yang saya katakan itu game online, ada yang main ML. Saya kira ML itu apa? Mobile Legend katanya. Ada yang bilang FF, Free Fire, PUBG dan lain sebagainya. Dan itu terkadang anak lebih banyak main ke sana, main HP-nya bukan untuk pembelajaran tetapi untuk bermain game online. Nah itu yang sangat disayangkan. Makanya bagaimana kita mencegah hal tersebut sehingga ada kontrol dari kita semua. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Ternyata dampaknya luar biasa. Dan kalau yang nerangkan Bapak Kepala Sekolah enteng sekali nih. Saya mendingan simak dan ada beberapa kata hikmah yang di luar jangkauan, di luar jangkauan ternyata. Waduh, Masya Allah. Pokoknya nanti YouTube-nya sudah dikirimkan ke saya sebenarnya. Ini kita live. Alhamdulillah. Streaming sudah dikirimkan ke saya. Saya mau mengirimkan teng panjenengan kok kayaknya kesulitan karena makanya ada suara-suara tadi ya. Ya enggak apa-apa. Nanti online ini sudah live streaming. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya kalau seorang leadership, seorang pemimpin itu bisa untuk yastaul a'dha. Artinya menguasai masa terhadap guru-guru penuh dengan persaudaraan, dengan anak-anak penuh kasih sayang, dengan orang tua menyatu dalam komunitas yang sangat indah. Pertama saya ingin mengupas masalah dengan guru. Pak Fadli, jumlah pengajar di SMA kita gimana? Kalau keseluruhan pegawai itu keseluruhan. Kalau jumlah murid itu ada 541. 541. Kalau 50 itu termasuk tenaga kependidikan juga, jadi ada TU. Kalau untuk pendidiknya atau gurunya itu ada sekitar 38 orang. Wah, ini berarti kurang, Pak. Kurang apa? Kurang. Sebenarnya gini, di dalam tarbiyah wa taklim yang saya ketahui loh ya, ini mohon maaf. Iya, Pak Ustaz. Satu guru itu maksimal menghadapi 30 sampai 4 tahun, nanti kan dari Pak Bupati ditambah tenaga guru di sana gitu loh. Maksudnya itu. Amin. Ya, ini hanya. Tapi ya kita syukurilah dari 50 ya, 50 itu 50 terus siswanya 541. 41. Yang tinggal di Sebulu dari tenaga guru hampir 80% mereka dekat dengan sekolah. Alhamdulillah. Yang jauh Pak KS-nya saja. Ya, termasuk ada beberapa orang guru yang tempat tinggalnya jauh dari, ada yang tinggal di Tenggarong seberang. Kalau saya sendiri tinggalnya di Tenggarong. Jadi alhamdulillah masih bisa bolak-balik. Ya. Pak KS rumahnya cukup satu aja, satu di Samarinda, satu di Tenggarong, satu di Sebulu. Kalau rumah nggak apa-apa Ustadz, asal jangan istri satu di Tenggarong. Kita bahas masalah itu. Channelnya beda ini lain pembahasannya. Bercanda Pak Ustadz. Didengarkan anak-anak masalahnya, ini privasinya beda ya, ibu-ibu dan bapak guru. Nah mulai kan, ternyata Pak KS ini sangat familiar. Terus ini dengan Dewan Guru ya. Iya. Kalau dengan siswa gimana Pak? Alhamdulillah. Kalau saya dengan siswa itu kebetulan mulai sekarang ini kami bersama guru-guru membersamai ketika murid datang, kami menyambut mereka di gerbang sekolah. Masya Allah. Dengan jadi guru-guru bersama-sama saya. Nah rasa jadi guru senyum, lain harusnya ya, paham itu. Tetap jadi, tersenyum. Iya. Jadi kami berpikir pandemi bisa hilang dengan keceriaan. Misalkan ketika orang berkunjung, kemudian ada orang nyambut kan pasti senang, Pak Ustadz ya. Jadi ketika mereka rindu dengan sekolah, apalagi ada yang menyambut guru-gurunya dengan senyuman, silahkan anakku, assalamualaikum, apa kabarnya, yuk silahkan masuk. Dan mohon maaf kami tetap bersalaman, tapi tetap pakai masker, karena kami berpikir dan punya komitmen dan berprinsip, insya Allah kalau niat kita tuh diniatkan ibadah karena Allah Ta'ala, apalagi di dalam mengajar, dalam berkegiatan apapun, insya Allah corona itu akan hilang. Betul. Senyum, bahagia,
jaga imunnya, kemudian jaga moodnya, jaga iman biar aman. Insya Allah murid-murid juga sudah aman, divaksin juga guru-gurunya, apalagi sudah divaksin. Tidak ada lagi kata takut atau khawatir. Insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wan nasu fi khaufid dzulli fid dzulli wan nasu fi khaufil khotai fil khotai. Orang itu kalau sudah takut kena penyakit, takut akan salah, maka ia salah. Dan dia kalau dalam keadaan sudah takut bahwasanya dirinya ini adalah tidak sehat, maka tidak akan sehat. Jadi kalau kita ini optimis. Betul. Tadi ini anak-anak dengar Bapak Kepala Sekolah, corona itu dengan senyuman hilang. Senyum itu sedekah. Wa tabassamuka ila akhika biwajhin talqin sedekah. Senyum manismu untuk saudaramu itu sedekah. Mak plengeh sedekah. Apa aja senyum-senyum dengan kentongan, dengan sepeda motor. Senyum semua, kan senyum cantik gitu. Nah, senyum. Makanya coba Bapak KS ini sehat. Mau tampil ndredeg kaya es. Bel gedes. Harus yakin, senyum. Dengan senyum kita itu cerah. Kalau hati kita ini sudah berani, yang tidak mampu jadi mampu. Jadi mampu. Tapi kalau aduh aku mati beneran kamu. Ya. Contoh ini, nggak ada sabun, adanya batu. Aduh aku mati kalau mandi nggak pakai sabun, mati beneran. Tapi kalau orang-orang yang di sana nggak ada sabun, batu merah, gosokkan. Lebek kabeh malah mingguan. Baik, mohon maaf ini hanya sekedar doktrin pada. Sekali lagi, tidak usah takut. Jadi mohon maaf, Pak Kepala Sekolah dan ibu-ibu guru itu jaim enggak dengan anak-anak? Jujur aja. Tahu jaim enggak? Jaga image. Tahu enggak jaim itu tahu enggak? Jaga image. Jaim enggak kalau di sekolahan? Maka meskipun enggak jaim, kamu, anda, you semuanya harus tetap orang tua kamu adalah di sekolahan beliau-beliau ini. Kalau kamu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru, taat dengan Bapak Ibu Guru, maka kamu jadi guru besok akan ditaati oleh murid-muridmu. Amin ya rabbal alamin. Aku cuma doktrin dikit-dikit aja ini. Karena Pak Ustadz, kita apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikiran positif, insya Allah positif juga hasilnya. Betul. Jadi apalagi kita berpikiran positif kepada Allah, ya kan, apapun itu terima, ikhlas dan sabar, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Dan Allah itu sesuai dengan apa yang kita sangka. Betul. Itu jelas, ya. Wah, asik sekali anak-anak sampai bengong. Apa nyanyinya? Nggak ada mimpi. 2 lagu lagi ya, 1 lagu lagi ya. Silakan. Saya itu pengertian kok. Anak-anak ini mengatakan, ayo, nah, aku mau tampil, nah, tarik, paham. Silakan lagu yang ketiga. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
habibi, ya Rasulullah, engkau adalah kekasihku. Di mana seorang yang selalu mencintai Rasulullah akan sering-sering menyebut nama Rasulullah, sering bersalawat kepada Rasulullah. Tak ubahnya seorang pemuda, seorang pemudi yang mencintai seseorang maka akan teringat terus. Dan dikala kita mengingat Rasulullah, maka disitulah hati kita ini akan tenang. Dan dengan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, maka hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan menyebut nama Allah hati kita tenang. Masuk ke termin terakhir ini Pak Fadli ya. Ternyata nggak disangka-sangka kalau gini asik, nggak terasa, Asik, dan tidak menjenuhkan. Alhamdulillah tadi saya mau kasih streamingnya ibu-ibu sudah Ustaz. Sudah. Wah inilah kalau. Jadi teman-teman banyak ngikutin di sekolah bahkan di rumahnya masing-masing. Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah kalau ibu guru dan bapak gurunya itu tanggap sasmito, tak usah diperintah jalan semua. Alhamdulillah. Baik, terakhir Pak. Timing kita ternyata sudah mendekat, tinggal beberapa menit saja. Silahkan Pak Fadli memberikan himbauan ke masyarakat, kepada wali murid, kepada anak-anak lewat media massa, kepada pemirsa semua yang berada di Indonesia bahkan di luar negeri. Silahkan menghadap ke kamera Pak Fadli. Baik, alhamdulillah luar biasa. Topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita cegah kecanduan digital, dalam hal ini HP, kepada anak-anak kita. Jadi HP itu memang penting, tetapi tetap perlu adanya kontrol dari kita selaku orang tua. Karena orang tua adalah role model. Ketika kita menginginkan anak kita jangan sering main HP atau memegang HP, kita dulu yang memberikan contoh. Jadi role model. Sempatkan ada waktu quality time, waktu-waktu yang berkualitas kepada anak-anak. Karena selama ini mungkin kita lebih sering memegang HP daripada memegang tangan orang tua kita. Betul. Ibu kita, bapak kita, apalagi kita masih mempunyai orang tua, pegang tangan beliau, pegang tangan ibu kita, bapak kita. Kemudian banyaklah kita berdoa untuk beliau, banyaklah kita bercerita apapun itu. Terkadang kita lupa, dalam sehari itu mungkin tidak pernah makan bersama. Betul. Coba dipikir-pikir. Makan bersama pun kadang-kadang sama melihat HP masing-masing. Sambil melihat HP. Mungkin mari bersama-sama kita mempunyai komitmen. Ketika kita menginginkan anak kita tidak bermain HP, kita mulai dari kita. Ayo, mungkin bisa dengan ada namanya gerakan 6-9. Mulai pukul 6 sampai jam 9 malam, jangan memegang HP. Disitulah kita nanti bisa berbicara, berkomunikasi dengan anak-anak kita, makan bersama, mungkin beraktivitas bersama, mengerjakan PR bersama-sama, sambil menanyakan, nak, apa kegiatanmu hari ini? Itu satu. Yang kedua, paling tidak, ayo ajaklah kita punya family gathering, berkumpul, ada kegiatan di luar bersama anak-anak di bawah. Karena apa? Ketika kita sibuk dengan masing-masing, maka anak mencari kesibukan. Apa kesibukan yang gampang? Adalah main HP yang kita tidak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka tonton. Itu yang berbahaya. Yang ketiga adalah tetap kita tegas, karena dengan anak-anak ini tidak bisa juga terlalu ketat, tidak juga seperti kita lemah, seperti layang-layang, kadang ditarik, kadang diulur. Jadi harus ada ketegasan. Kamu boleh main HP mungkin sekian, waktunya sampai sekian, tidak bisa lepas begitu saja. Karena apa? Ketika kita lepas blast, apa namanya, lost doll ya katanya, tidak ada lagi kontrol dari orang tua, itu yang bisa terjadi, anak-anak bisa kecanduan. Kalau sudah candu, ini ada berita di TV yang pernah saya nonton dan saya dengar, anak-anak itu sampai gila kalau tidak main HP. Betul. Itu kejadian. Betul. Yang kedua, nah ini yang berbahaya, kalau sampai sudah begini, otomatis dokter atau ahli psikologi, psikiater harus turun tangan. Jadi kepada pemirsa semua dimanapun berada, kita selaku orang tua, selaku guru, kakak, ataupun jadi apapun juga, mari bersama-sama kita menjaga anak-anak kita dari kecanduan HP ini. Apapun itu,
kita harus mengontrol. Walaupun memang sekarang pembelajaran menggunakan HP, tetapi tidak salahnya kita mengontrol bersama apa yang mereka lakukan, karena untuk kepentingan kita bersama juga. Jangan sampai generasi kita yang sekarang ini, generasi milenial Z katanya, itu mereka sibuk dengan masing-masing atau menjadi autis. Jadi bukan jauh di mata, dekat di hati, dekat di hati, jauh di mata. Dekat nih kadang-kadang kita, tetapi jauh di hati. Karena apa? Sibuk masing-masing main HP. Nah, jadi sekali lagi, ayo masing-masing kita jaga, banyak-banyakin kegiatan. Kalau anak kegiatan olahraga, berikan kegiatan olahraga, kesenian. Dan ini contohnya salah satu kegiatan yang mengembangkan potensi diri. Daripada mereka main HP, kita carikan kegiatan-kegiatan ekskul yang membuat mereka senang. Ada olahraga, ada seni, ada kegiatan keagamaan, apapun itu yang penting positif, sehingga mereka tidak selalu bermain HP, bermain game online yang sebenarnya tanpa kita sadari bisa merusak anak-anak kita di kemudian hari. Ya. Tidak bisa berkomunikasi nanti lama-lama. Cukup ya? Ya. Karena padahal pengen lama-lama lagi sebenarnya nih. Waktunya kita ya, juga, alhamdulillah. Saya diem aja biar selesai terus tak dungani rampung gitu. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus. Waktunya habis ya, masih satu lagi 5 menit, satu lagu lagi ya. 1 menit. Moga-moga pertemuan kita Pak Fadli bersama dengan rekan-rekan Dewan Guru anak-anak dari Semandalu ada berkahnya. Amin, kita ya selalu sehat, diparingi murah sandang pangan dan rezeki. Amin. Sehat dan panjang umur. Amin, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa fi yaumil jum'ah insyaallah dari SMA Negeri 2 Kutai Barat. Kubar. Kutai Kartanegara. Kutai Ubar ya. Dari Kota Bangun, dari Kota Bangun yang tahun-tahun depan ya, dari Kota Bangun insyaallah Pak Nur sudah siap ya. Moga-moga ada hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-qalbu